Jadi dalam Islam itu kecerdasan itu bermacam-macam, Pak. Pertama, mahir. Mahir itu Bapak bisa paham tuh mahir. Ya, Bapak bisa paham, kemudian bisa mensintetiskan tuh Pak tuh. Apa yang disampaikan oleh guru tuh mahir. Jadi bukan sekedar paham tapi mensintetiskan dengan teori yang lain. Nah itu. Guru menjelaskan begini, kemudian dibandingkan dengan yang lain. Kata Imam Syafi'i, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Paham dia. Langsung dia membandingkan dengan ilmu yang dia dapat sebelumnya. Oh, kata Imam Hanafi mah wajib. Kata Imam Malik wajib. Ya, kata Ahmad bin Hanbal wajib. Oh, langsung tuh Pak. Oh, dia langsung bisa memetakan pendapat. Paham Pak? Jadi bukan hanya paham dari satu guru, tapi paham dari semua guru. Itu level kecerdasan paling bawah, Pak. Ya. Di atas mahir, apa itu? Zaki. Zakiyun. Bukan pakai zal, tapi pakai zai. Qad aflaha man tazakka. Nah, dia sudah mahir, Pak. Kemudian dia bisa mengamalkan. Mahir, zaki, kemudian yang ketiga, zaki. Zaki. Zaki, pakai zal. Ya. Ini apa nih Pak? Super cerdas. Jadi dia bisa mengkonstruksi Pak. Logika-logika, kemudian lotus-lotus, lokus-lokus Pak ya. Dari semua teori dan metodologi Pak. Contoh nih Pak ya. An-nadhafatu minal iman. Itu hadis dhaif. Yang sahih, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu bagian dari keimanan. Nah, dari hadis ini Pak, dia bikin tong sampah, dia bikin sapu. Dari satu hadis kemudian diimprovisasi dengan keilmuannya sehingga bisa menghasilkan sesuatu. Hadisnya normatif tapi menjadi apa Pak? Menjadi hidup, menjadi sebuah karya. Itu namanya apa? Zaki. Ada lagi syatir Pak. Yang keberapa nih? Yang keempat. Syatir. Nah, syatir ini adalah dia yang bisa memahami. Ini kira-kira Nabi ngomong gini kenapa? Contoh. Ada cerita dalam surat Yusuf. Seorang raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Dia nanya ke staf ahli presiden, nggak bisa jawab. Kata staf ahli presiden, dulu saya punya teman namanya Yusuf di Hotel Prodeo. Tuh Yusuf tuh pandai dia mentakwil mimpi. Coba panggil Yusuf. Dipanggil. Apa kata Nabi Yusuf? Tuan Raja, nanti Mesir hasil panen bagus, curah hujan bagus. Selama 7 tahun pertama dari hasil panen yang sangat bagus, jangan boros, jangan dihabiskan. Tolong digudangkan, disimpan. Kenapa? Karena akan datang 7 tahun kedua, tidak ada hujan. Nah, di situ Quran berbicara teori apa Pak kira-kira Pak? Pengawetan, penggudangan. Bahwa makanan pokok bisa diawetkan 7 tahun. Ada yang bisa membongkar belum? Ada, tapi baru 2 tahun. Siapakah ketua penelitinya Pak? Yang Bapak Ibu saksikan di depan ini. Paham nggak? Kita bikin proposal, saya ajukan ke Bulog, Badan Usaha Logistik Nasional, bahwa beras bisa digudangkan 7 tahun. Ketawa mereka. Nggak mungkin, impossible. Akhirnya saya bicara sama dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FMI Pak UI. Bicara sama kawan-kawan di Fakultas Teknik, Teknik Fisika, Teknik Kimia. Bapak-bapak, kawan-kawan, sahabat-sahabat, bro, beras bisa digudangkan 7 tahun. Ustadz, jangan mimpi Ustadz. Ustadz itu orang linguistik Ustadz. Ustadz itu orang hadis Ustadz. Bukan fisika, bukan kimia. Betul. Tapi yang ngomong ini Quran. Benar Ustadz? Baru dia mereka tuh Pak. Tapi ini yang ngomong Quran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan mengingkari janjinya. Ini kemujizatan Quran nih Pak ya. Subhanallah. Yang benar Ustadz. Benar lah. Ayo duduk. Saya bacakan surat Yusuf. Saya jelaskan Pak tafsirnya.
Iya Ustaz ya. Subhanallah. Saya bilang kita bikin proposal. Hah? Tapi ketua timnya saya bilang. Karena saya punya ide, saya bilang ini. Subhanallah. Ini kalau berhasil hibahnya Pak, 320 miliar. Keren betul. Subhanallah. Ini nanti saya pengajian pakai Lamborghini ini Pak Sulfat. Subhanallah. Hah? Akhirnya kita bentuk tim lah Pak. Kita ajak kawan-kawan IPB, Fakultas Biologi. Bro, beras bisa digudangkan 7 tahun. Ustadz dakwah aja katanya. Saya bilang jangan begitu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa ya'lamu fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin la ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. 65 Al-An'am. Allah punya kunci-kunci alam gaib. Allah tahu yang terjadi di daratan, Allah tahu yang terjadi di daratan. Bahkan jarum yang jatuh di tengah kegelapan Allah Maha tahu. Bahkan sehelai daun yang jatuh pun Allah Maha tahu. Semua ilmunya Allah simpan dalam Quran. Jadi kalau kita bongkar Quran dapat semuanya. Iya juga Ustaz ya. Makanya duduk. Yang rumus CO2 CO3 ente. Urusan Quran tafsir hadis saya. Subhanallah. Sekarang beras 2 tahun di Bulog. Kalau bisa 2 tahun, sebetulnya bisa berapa tahun, Pak? 3 tahun. Kalau bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Kalau bisa 4 tahun, berarti bisa 5 tahun. Kalau bisa 5 tahun, berarti bisa 6 tahun. Kalau bisa 6 tahun, bisa 7 tahun. Subhanallah. Quran bukan buku kimia, bukan buku fisika, bukan buku biologi, tapi semua ilmu-ilmu itu ada dalam Quran, Pak. Ini namanya apa? Syatir. Yang bisa membongkar, Pak. Ya, isyarat-isyarat ilmiah itu syatir, Pak. Kecerdasan level berapa nih? Level berapa nih? 4, Pak. Subhanallah. Kecerdasan level 5 namanya abqari, Pak. Abqari. Abqari itu ini nggak ada istilahnya nih. Karena ketika Rasul membocorkan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah ibnul Yaman tuh Pak tuh, tanpa tersengaja Aisyah mendengar. Jadi Aisyah tahu ini orang munafik. Ini orang munafik. Bukan mendengar karena karena nguntit-nguntit suara, bukan. Itu Nabi mengatakan yang ini yang munafik. Gerakan bibir Nabi Pak terdengar jelas. Walaupun nggak terdengar suara namanya fulan, tapi gerakan bibir ini menyebutkan nama fulan. Pak, dengarkan saya, lihat saya. Ayo apa? Salim nu. Aisyah bisa tuh Pak. Inilah yang namanya abqari itu Pak. Makanya selesai Nabi Pak menyebutkan mendikte 70.000 nama orang-orang munafik tuh Pak ya. Subhanallah. Nabi didatangi oleh Aisyah. Ya Rasulullah. Raqmul awal fulan bin fulan. Raqmul tsani nomor kedua fulan. Nomor ketiga fulan bin fulan. Sampai nomor 70. Nabi kaget. Sodak. Kata Nabi itu. Subhanallah. Cerdas nggak Pak? Bukan cerdas lagi gitu. Subhanallah. Tadi saya ngomong apa tuh? Abdul Muthalib bapaknya orang Pandeglang. Subhanallah. Itu Nabi Pak nggak bersuara, gerak bibirnya aja ketika menyebutkan kepada Hudzaifah ibnul Yaman nama-nama orang munafik Pak, benar seluruhnya. Kita Pak, mohon maaf, misalkan ada orang menyebutkan dengan keras 1 sampai 70 Pak. Coba mengulang dari awal, hafal nggak? Hafal nggak? Enggak. Ini cuma gerak bibir aja 1 sampai 70.000 hafal.